Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Senin 19 Mei 2025. Sari berita penting. Motor kakek 80 tahun yang hilang dibawa kabur penumpang di Jambi sudah kembali. Berita kedua. Satres Narkoba Polres Tebo tangkap 4 orang bandar narkoba jaringan Lapas Medan. Berita ketiga, kebakaran terjadi di pabrik karet Teluk Luas. Berita selengkapnya. Seorang kakek bernama Karta berumur 80 tahun warga kota Jambi menjadi korban penipuan bermodus tumpangan yang berujung pada perampasan sepeda motor. Kejadian ini terjadi di kawasan Jalan Danurejo, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025. Karta awalnya hendak membantu seorang pria yang mengaku membutuhkan tumpangan. Namun niat baik itu justru dimanfaatkan oleh pelaku yang akhirnya membawa kabur motor korban. Aksi pelaku sempat terekam kamera CCTV. Dalam rekaman terlihat pelaku mengendarai motor korban dengan Karta duduk di bagian belakang, mengenakan helm. Ketika tiba di sebuah warung yang masih tutup, korban turun dari kap motor. Saat itulah pelaku langsung tancap gas meninggalkan korban. Karta yang sudah renta berusaha mengejar hanya bisa tertatih, tidak mampu menghentikan pelaku. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Marang Subekti, menjelaskan bahwa setelah membawa kabur motor jenis Honda Supra X tersebut, pelaku menggadaikan kepada seorang ibu rumah tangga bernama Bella Wulandari berumur 29 tahun, warga Kasang, Kota Jambi. Motor itu digadaikan seharga Rp600.000 dengan janji akan ditebus dalam 1 hari, ungkap Kombes Marang. Namun keesokan harinya Bella mengetahui bahwa motor tersebut merupakan hasil kejahatan setelah melihat unggahan viral di media sosial. Ia kemudian melapor kepada ketua RT setempat yang diteruskan ke pihak Babin Kamtibmas. Motor tersebut akhirnya diserahkan ke Polsek Jambi Selatan. Pihak kepolisian kemudian mempertemukan Bella dengan korban pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2025. Motor milik Karta pun berhasil dikembalikan. Syukurlah motor milik Pak Karta sudah ditemukan dan diserahkan kembali ke harta Kombes Marang. Karena turut menjadi korban penipuan, Bella juga mendapatkan pengembalian uang sebesar Rp600.000 dari pihak kepolisian. Uangnya sudah kami kembalikan karena beliau juga menjadi korban penipuan, tambahnya. Identitas pelaku telah diketahui, yakni seorang pria bernama Henry. Hingga saat ini berita dibuat, pihak kepolisian masih melakukan pengejaran. Pelaku sudah kami identifikasi dan saat ini sedang dalam proses pencarian untuk Kombes Marang. Sumber berita Tribun News. Alhamdulillah motor itu bisa ditemukan dan kita kembalikan ke korban. Siapa korban? Herman. Pak Karta. Tapi untuk pelaku tetap kita akan cari. Kita sudah identifikasi pelakunya. Oke, makasih Pak RT ya. Berita kedua. Baru-baru ini Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H. Siregar melaksanakan kunjungan kerja ke Polres Tebo. Di hadapan segenap personel Polres Tebo saat itu, Kapolda Jambi dengan lantang memberi perintah bahwa Kasatgas Res Narkoba Polres Tebo. Perintahnya adalah harus bisa mengungkap jaringan narkoba di Kabupaten Tebo. Jangan hanya kasus penyalahgunaan. Rupanya perintah ini langsung dijawab oleh Satres Narkoba Polres Tebo. Sebuah jaringan narkoba yang dikendalikan dari Lapas Medan ternyata bisa masuk sampai ke desa Pemayungan, daerah pelosok di Kecamatan Sungai yang merupakan desa penyangga Taman Nasional Bukit 30 TNBT. 4 orang bandar narkoba yang masuk dalam jaringan Lapas Medan ini berhasil ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2025. Mereka adalah nomor 1 bernama Kristiawan Tarigan alias Kris, berumur 42 tahun, warga Jalan Orang Kayu Hitam, RT 04, Kecamatan Jambi Timur, Kabupaten Kota Jambi. Dan RT 06 Desa Pemayungan, Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo.
Kemudian nomor 2, Iwan Sitepu alias Cokro berumur 35 tahun, warga Jalan Kopi RT 03 Desa Sumber Agung, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, dan kilometer 21 Desa Pemayungan, Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo. Nomor 3, Yogi Nandika alias Yogi berumur 20 tahun, warga Desa Simpang Bungara, Kecamatan Bahoro, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, dan Desa Pemayungan, Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo. Nomor 4, Sahmat berumur 42 tahun, warga Desa Aik Loba Pekan, Kecamatan Aik Kuasan, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Penangkapan mulai dilakukan pada Kris, Cokro, dan Yogi. 3 orang ini ditangkap setelah polisi melakukan penyelidikan tentang bandar narkoba jenis sabu di Kecamatan Sumai. Ketiganya ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2025 pukul 12:00 waktu Indonesia Barat siang di RT 06 Desa Pemayungan, Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo. Dari penangkapan ini, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti seperti 1 paket besar sabu seberat 92,72 gram, 11 paket sedang sabu seberat 55,28 gram, dan 17 paket kecil sabu seberat 9,19 gram. Ada juga alat pendukung timbang seperti timbangan digital, plastik klip, sendok pipet, hingga uang tunai senilai Rp10.890.000 dan beberapa unit ponsel serta sepeda motor. Ketiga bandar narkoba jenis sabu ini lalu diinterogasi. Selain mengaku bahwa narkoba jenis sabu itu adalah miliknya, ketiga bandar narkoba ini bahkan ikut bernyanyi tentang dari mana barang haram itu didapatkan. Tim opsional Satres Narkoba Polres Tebo pun akhirnya mendapatkan satu nama tempat saat 3 bandar sabu ini memperoleh sabu bernama Sahmat. Tak ingin buruannya kabur, tim opsional Satres Narkoba Polres Tebo yang dipimpin AKP Jeki Noviardi langsung menuju lokasi yang ditunjukkan, yaitu di BTN Rafflesia RT 04 RW 03 Kelurahan Wiratu Agung Unit 2 Kecamatan Rimbujang, Kabupaten Tebo. Pukul 15:30 waktu Indonesia Barat atau setengah 4 sore, polisi pun akhirnya berhasil menangkap Sahmat di sebuah rumah. Polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 paket besar sabu seberat 82,75 gram, 1 paket kecil sabu seberat 0,18 gram. Dari sini Sahmat akhirnya buka mulut. Dia mengakui semua perbuatannya, kata Kapolres Tebo AKBP Triyanto melalui PLT Kasih Humas Polres Tebo Ibtu Sajeli Yudi Arman. Kepada penyidik, Sahmat mengaku bahwa narkoba jenis sabu itu didapatkan dari seorang yang berada di Lapas Medan, Sumatera Utara. Sumber berita Jambi Independen. Berita ketiga, salah seorang karyawan PT Teluk Luas bernama Nita menceritakan detik-detik terbakarnya 2 gudang penyimpanan karet milik perusahaan tempat dia bekerja. Menurutnya, kebakaran terjadi saat para karyawan sedang istirahat, makan, dan sholat. Saat itu gudang sedang sepi, karyawan sedang makan dan sholat. Api cepat meluas, kata Nita yang merupakan cleaning service di sana. Nita mengatakan bahwa api membakar 1 bantalan karet, lalu membakar ke beberapa bantalan. Dengan cepat api membesar dan membakar lainnya. Awalnya api membakar 1 bantalan karet, terus 2 bantalan, 3 bantalan, dan gudang, katanya. Upaya cepat telah dilakukan sejumlah karyawan. Menurut Nita, racun api sudah diupayakan untuk memadamkan api oleh karyawan, tapi tidak sanggup. Muncul api diduga berawal dari tabung gas yang packing gas untuk packing karet ini. Hingga pukul 15:37 waktu Indonesia Barat, armada kebakaran lalu lalang ke lokasi kejadian untuk memadamkan api. Akses jalan menuju ke PT Teluk Luas dialihkan. Kendaraan yang boleh lewat cuma armada kebakaran dan petugas yang berkepentingan di sana. Tidak hanya jalur bypass dialihkan, petugas kepolisian juga menutup jalan ke jembatan Marapalam sebab di sana armada kebakaran melakukan pengisian air. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang Budi Payan mengatakan dalam proses pemadaman pihaknya mengarahkan seluruh armada dan personil. Bahkan kata dia, unit damkar dari Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, dan Padang Panjang ikut membantu dalam proses pemadaman. Namun yang terbakar merupakan bahan karet.
Api sulit juga untuk dipadamkan. Sampai saat ini berita buruk dibuat, tidak ada korban jiwa katanya. Sumber berita Harian Singgalang. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.